Jadi kita bisa melihat kenapa mereka rindu kembali ke tanahnya. Karena mereka sadar kalau mereka masih berpencar itu pasti ada dosa. Sementara Mesias sudah mau datang, kami harus kembali mempersiapkan jalan untuk Mesias membangun bait Allah. Bangsa Israel setelah diusir pada tahun 70 itu oleh Jenderal Titus dan Roma, akhirnya kembali lagi, khususnya kelompok Hasidik Sepharadic. Jadi kan kelompoknya ada dua, ada Sepharadic, ada Askenazi. Nah, Sepharadic ini adalah mereka-mereka orang Yahudi yang kemudian tinggal di daerah-daerah Arab dan Spanyol. Itu disebut Sepharadic. Kulitnya biasanya lebih gelap, saudara. Sementara Askenaz adalah mereka yang kemudian dibuang ke wilayah-wilayah Eropa, saudara. Nah, itu dua kelompok orang Yahudi. Sampai hari ini imamnya, misalnya tokoh imamnya itu beda antara Askenaz sama Sepharadic. Kalau kita pergi ke Great Synagogue di Yerusalem, itu ada dua tingkat, saudara. Di bawah adalah tempat untuk Sepharadic, dan di atas adalah tempat untuk Askenaz, saudara. Jadi memang beda karena Askenaz doanya juga dengan bahasa Yiddish misalnya. Lalu kalau Sepharadic doanya dengan bahasa Ibrani. Jadi ada perbedaan di situ ya. Nah, namun bangsa Israel setelah diusir kembali lagi karena sebagian akhirnya pergi ke Eropa. Tetapi yang dari Hasidik Sepharadic, ya kan kulit mereka lebih gelap kan. Jadi dan mereka bahasa Arabnya fluent karena mereka tinggal di daerah-daerah Arab. Jadi bahasa Arab mereka ada dari Maroko, ada yang dari Mesir. Jadi bahasa Arab mereka sangat fluent gitu. Jadi nggak bisa, you can tell gitu karena bahasa Arab mereka. Sampai sekarang saya punya banyak sekali teman orang-orang Yahudi dari Sepharadic yang ngomong Arabnya sangat kental, saudara. You can tell, saudara nggak bisa bedakan apakah dia orang Israel ataukah orang Arab karena cara dia ngomong Arab sangat luar biasa, saudara. Nah, tahun 132 sampai 135 di hari-hari sebelumnya itu sudah mulai kembali orang-orang Yahudi karena mereka tahu ini tanah mereka. Nah, sekarang dipimpin oleh seorang yang bernama Simon Bar Kokhba. Simon Bar Kokhba, ya kan, dan didampingi oleh rabinya. Seperti biasa, selalu kegerakan ini ada tokoh politiknya dan selalu ada istilahnya pemimpinnya dan ada rabinya. Dan rabinya ini Rabi Akiva, ya kan. Sampai hari ini beberapa jalan di Yerusalem, jalan utamanya adalah jalan Rabi Akiva karena dia yang memberontak waktu itu untuk melawan Romawi, ya kan. Nah, karena itu karena pemberontakan ini sangat keras dan sangat menyakitkan karena cukup panjang, saudara, selama kira-kira 4 tahun, ya kan. Caesar atau kaisar yang berkuasa di Roma waktu itu namanya Kaisar Hadrian begitu marah karena dia bantai semua dan kira-kira di zaman itu saja 500.000 orang Yahudi terbunuh. Bayangkan zaman itu jumlah manusia berapa sih, saudara? 500.000 orang Yahudi terbunuh. Itu hampir semua yang ada di tanah itu kecuali melarikan diri. Tapi semua orang Yahudi yang tinggal langsung diusir. Dan supaya karena Kaisar Hadrian ini begitu marah sama orang Yahudi, bilang ini orang Yahudi kok setiap kali diusir balik lagi, diusir balik lagi. Mereka nggak bisa ngerti bahwa urusan tanah buat mereka bukan hanya kepemilikan, tapi urusan tanah adalah urusan iman. Karena Tuhan sendiri yang berikan, dan setiap kali mereka salah, mereka diusir dari tanah itu, dan setiap kali mereka berbuat baik, dikembalikan ke tanah itu. Jadi ini yang nggak bisa dimengerti juga oleh orang Roma gitu. Jadi akhirnya nama tanahnya diubah. Sebab kalau nama tanahnya masih Israel, hubungan emosionalnya masih kuat. Akhirnya namanya dirubah Palestina. Berasal dari kata sebetulnya Filistin. Filistin adalah mereka yang berasal dari laut. Sebetulnya arti kata Filistin, ya kan? Tetapi orang Filistin sebetulnya sudah lenyap. Sefanya 2 ayat 5 bilang, celakalah kamu penduduk daerah tepi laut. Jadi Filistin itu artinya daerah tepi laut. Kamu bangsa Kreti, terhadap kamulah firman Tuhan ini, hai Kanaan, tanah orang Filistin. Aku akan membinasakan kau sehingga tidak ada lagi pendudukmu. Jadi Filistin sudah lenyap pada zaman itu. Tetapi karena Kaisar Romawi tidak bisa menemukan nama lain yang begitu dibenci oleh orang Israel sehingga mereka nggak kembali lagi, maka disebutlah tanah itu tanah Filistin atau Palestine. Nah, Filistin dianggap musuh Israel yang terus menerus sehingga dengan harapan sudah jangan sampai balik lagi ke sini. Nah, selanjutnya saya mau sudah lihat
gambar ilustrasi ini. Nah ya, dari gambar ilustrasi ini kita bisa lihat, walaupun sudah diusir oleh Kaisar Hadrian, mereka tetap masuk. Tetapi sekarang daerah ini, di Timur Tengah ini, khususnya daerah yang sudah disebut Palestina ini, tanah Israel ini, tanah perjanjian, dikuasai oleh banyak. Mulai dari tahun 63 sampai 324 misalnya Roma, ya kan, saya juga bisa lihat 324 sampai 638 Bizantin, ya kan. 638 sampai 1099 ini Khalifah, mulai dari Khalifah Umar dan terus khalifah-khalifah selanjutnya, ini cukup panjang sampai tahun 1099 sampai 1291. Lalu pasukan perang salib di Eropa. Ini nggak tahu kenapa tiba-tiba kekristenan merasa harus membebaskan tanah perjanjian dari serangan-serangan khalifah ini. Dan akhirnya mereka anggap itu sebagai perang salib. Dan selama sekitar 200 tahun, The Crusaders atau pasukan perang salib menguasai di sana. Tapi kemudian dikalahkan di tahun 1291 sampai tahun 1517 oleh pasukan Mamluk. Mamluk adalah bisa dibilang pegawai, bisa dibilang budak-budak dari kelompok Ottoman Empire. Nah, tetapi tahun 1517 sampai 1917 selama 400 tahun, akhirnya Ottoman pikir, apain Mamluk ini? Udah kita aja yang kuasai. Akhirnya penguasa Ottoman menguasai yang paling lama selama 400 tahun di tanah perjanjian ini. Lalu kemudian setelah Ottoman runtuh tahun 1917 sampai 1948, British atau Inggris di bawah kekuasaan British Mandate, saudara, yang akhirnya memegang tanah ini. Dan 14 Mei 1948 Israel merdeka. Jadi kalau melanjutkan pembahasan tadi, ya kan, yang namanya Kibbutz Galiot, saudara, ya kan, yang pertama dari Mesir ke Kanaan, yang kedua dari pembuangan kembali ke Sion. Nah, lalu yang ketiga ini, ya kan, Kibbutz Galiot ketiga atau Aliyah atau Eretz Israel adalah sebutan sebelum kemerdekaan Israel untuk membangun kembali Israel. Jadi ayo kita kembali tanah reruntuhan ini, ayo kita bangun kembali. Baru yang keempat, Kibbutz Galiot keempat atau Eretz Israel atau Aliyah untuk menyambut Mesias. Kenapa? Mau membangun bait Allah yang ketiga. Nah, ini yang sekarang-sekarang ini dari mana-mana semua kembali gitu. Nah, ini adalah Kibbutz Galiot keempat atau Eretz Israel menyambut Mesias untuk membangun bait Allah. Ya. Di tanah perjanjian sendiri ada 2 kali perang besar. Yang pertama adalah, di samping banyak perang-perang lain, tapi ada perang terbesarnya itu ada 2 kali, di samping perang kemerdekaan pasti, yaitu 5-10 Juni tahun 1967, yaitu 3 negara Israel secara tiba-tiba tanggal 5 Juni, yaitu Syria, Mesir, Yordan. Dari utara Syria menyerang, dari selatan Mesir menyerang, lalu dari timur Yordan menyerang, dan pada saat itu kira-kira hampir 1000 orang mati. Tetapi Israel berhasil memukul mundur Mesir sampai ke terusan Suez dan berhasil memukul mundur Yordan sampai di perbatasan Laut Mati dan berhasil memukul mundur Syria sampai ke dataran tinggi Golan. Tapi korbannya kira-kira 1000 orang Yahudi mati. Nah, perang kedua adalah tanggal 6 sampai 24 Oktober, di mana secara tiba-tiba persis di hari raya Yom Kippur. Yom Kippur itu seperti nyepinya orang Yahudi. Jadi orang Yahudi nggak boleh ngapa-ngapain, betul-betul nyepi gitu ya kan. Semua tentaranya, semua senjata tidak boleh dipegang. Tiba-tiba ya kan Syria, Mesir yang waktu didukung oleh, jadi dari utara dan dari selatan ya kan, didukung oleh Saudi, Yordan, Aljazair, Irak, Libya, Kuwait, Tunisia, Maroko, Kuba, Soviet ya kan. Jadi berapa negara? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Ya betul, 12 negara tiba-tiba menyerang Israel ya kan. Dan waktu itu berat buat Israel. 2.500 orang Yahudi mati. Nah, saudara yang kasih dalam Tuhan, dari situlah kemudian pemikiran yang namanya Gush Emunim, ya kan. Gush Emunim ini, ya kan, pemukim-pemukim Yahudi yang tinggal di perbatasan
Sebetulnya ini sebagai respon kekhawatiran kelompok-kelompok Yahudi korban perang Yom Kippur tersebut. Maka strategi militernya adalah Israel perlu menjaga daerah-daerah konflik, menempatkan keluarga-keluarga muda, pemukiman-pemukiman yang terlatih untuk tinggal di perbatasan tersebut. Jadi artinya ketika serangan datang, nggak langsung datang ke kota, nggak langsung datang dengan hal-hal yang menakutkan, nggak langsung datang dengan pembunuhan, tetapi dapat dihalangi dulu oleh mereka karena mereka adalah keluarga-keluarga muda yang terlatih. Itulah konsep berpikir dari Gush Emunim tersebut, saudara ya. Gush Emunim artinya adalah kelompok pagar iman, saudara. Nah, lalu setelah begitu banyak peperangan demi peperangan ini, kenapa sebetulnya Israel mau kembali ke tanahnya? Nah, ini yang dikenal dengan istilah gerakan Zionism. Banyak orang yang bilang Zionism ini kan gerakan politik. Betul, gerakan politik. Tetapi saudara gue yang kasih dalam Tuhan tidak bisa dipisahkan. Ini juga adalah gerakan iman bahwa mereka harus kembali ke tanah mereka untuk mempersiapkan Mesias yang akan datang lagi. Nah, Zionism dimulai dari awal abad ke-19, di mana beberapa rabi menganggap aksi antisemitisme di Eropa ini sebetulnya tanda dari Tuhan. Jadi rabi-rabi melihat, wah ya, kita nggak buat apa-apa, kita turut membangun di Eropa, tapi because this is not our land, maka mereka membenci kami. Karena begitu banyak orang Yahudi yang sangat berhasil di Eropa, tetapi mereka terus diserang dengan antisemitisme, ya kan? Saya ingat dalam bahasa Belanda istilah ini sangat terkenal, Joden, atau apa ya, Yahudi yang kotor. Itu istilah-istilah itu jahat sekali, saudara, baik di Jerman, baik di beberapa negara-negara lainnya gitu kan. Antisemitisme di Eropa itu sangat-sangat mengkhawatirkan. Ini betul-betul rasis yang sangat tinggi. Dan ini menyadarkan mereka, kayaknya kami harus kembali. Kami sudah lupa akan tanah kami. Kami gak mau terjadi seperti apa yang terjadi di Mesir. 400 tahun dulu menderita, baru kami sadar. Jadi sekarang kami harus cepat-cepat kembali. Cepat-cepat kembali. Karena mereka ingat bahwa waktu itu di Mesir mereka terlalu terlena. Nah, mereka cukup kuat tadinya di Eropa, tapi kemudian makin hari makin ditekan. Nah, perjanjian ini, ya kan, kemudian atau hal ini sangat disambut baik oleh seorang ahli hukum dari Hungaria namanya Theodor Herzl sekitar pertengahan abad ke-19 yang akhirnya mulai memperjuangkannya dengan membangun yayasan namanya Zionis, ya kan, yang mendukung serta mengupayakan orang Yahudi untuk kembali ke Sion. Tetapi prinsipnya tegas, bukan dengan kekerasan. Karena beliau adalah seorang ahli hukum toh, jadi bukan dengan kekerasan. Nah, jadi kalau ada yang bilang Zionis itu membunuh, menyerang, menghancurkan, merampas tanah, tidak. Tetapi kegerakannya adalah kegerakan anti kekerasan, tapi kegerakan hukum dan hak. Nah, karena seluruh Taurat itu mengajarkan tentang hukum dan hak, keadilan dan kebenaran. Namun segala sesuatunya harus berjalan dengan negosiasi damai. Harus berjalan dengan negosiasi damai. Nah, puncak gerakan Zionis ini begitu kuat. Yaitu pada saat Perang Dunia Kedua. Tahun 41 sampai 45. Di mana ada pembantaian ras. Bahkan buat saya pembersihan ras. Di bawah perintah Hitler. Akhirnya sekitar 6 juta orang Yahudi mati. Lihat, saudara yang kasih dalam Tuhan. Ada masanya di mana orang-orang Yahudi terus harus berhadapan dengan darah dan kematian, terus dengan darah dan kematian, terus dengan darah dan kematian, sampai mereka pikir kami harus punya negeri sendiri. Nah, namun memang ada kelompok yang kontra Zionism, yaitu kelompok Haredim, ya, dan juga namanya Neturei Karta. Contohnya pimpinannya, tokohnya Chaim Spira. Kenapa? Karena dengan alasan untuk kembali ke tanah perjanjian, tunggu Mesias datang dulu. Jadi seperti saya bilang tadi, kelompok Zionism percaya bahwa kalau Mesias datang, dia akan membangun Bait Allah. Karena itu kami harus sudah ada di sana. Nah, tetapi kelompok Haredim dan Neturei Karta bukan. Kita di sini dulu. Nanti Mesias akan datang antar kita, baru kemudian membangun Bait Allah. Nah, ini perdebatan agama yang intinya tetap hak tanah itu tetap harus kepada bangsa umat Allah ini. Dan sekali lagi, tanah Israel bukan berarti
Palestina harus dibuang. Tanah Israel berarti kedua negara harus hidup berdampingan dengan damai. Ya kan? Nah, jadi sementara menanti Mesias, itu menurut Haredim dan Neturei Karta, kita nih harus menjadi penjaga kota atau pembawa damai. Makanya Yeremia 29 ayat 7 bilang, usahakanlah kesejahteraan kota kemana kamu aku buang. Dan berdoalah untuk kota itu kepada Tuhan, sebab kesejahteraannya adalah kesejahteraanmu. Nah, jadi mereka bilang kan kalau kita kembali ke Yerusalem kan jadi ribut seperti ini. Kita harusnya tinggal di tempat-tempat kita aja gitu. Jadi ini adalah perbedaan yang buat saya sangat normal. Sangat normal, dan itu sebabnya yang merasa nggak perlu tinggal di Yerusalem atau Israel, ya nggak apa-apa kan. Tetap tinggal di negaranya, ya kan? Sama seperti orang Chinese, ada yang di Singapura, ada yang di Indonesia, ada yang di Belanda, ada yang di Eropa, ada yang di Amerika. Why? Tetapi orang Cina juga punya tanah, ya kan? Orang Belanda ada yang senang tinggal di Singapura, misalnya ada yang senang tinggal di Korea. Orang Amerika ada yang mau tinggal di Spanyol. Why? Gak apa-apa kan? Tetapi tetap masing-masing bangsa harus ada tanahnya. Nah, sekarang yang menarik adalah pertanyaan tentang Christian Zionist. Sebetulnya tidak ada istilah I am Christian Zionist. Sebetulnya nggak ada. Itu hanya serangan terhadap kelompok-kelompok Kristen yang cukup mendukung kegerakan Israel atau Yahudi. Nah, saya bagi Christian Zionist ini dalam 4 kelompok misalnya, ya kan? Nah, yang pertama saya menyebutnya Christian Zionist taraf simpati. Nah, taraf simpati artinya orang Kristen yang menghargai Israel dan Palestina sebagai tempat ziarah. Karena mencintai Israel. Jadi dia mencintai aja Israel sebagai tempat ziarah, tapi dia juga mencintai Palestina. Karena misalnya kita ke Israel, ya kan? Atau berziarah. Kita datang ke tempat lahir Yesus. Di mana? Di Bethlehem. Bethlehem itu wilayah mana? Palestina. Jadi sederhana sekali. Taraf simpati orang Kristen menghargai Israel dan Palestina sebagai tempat ziarah, sebagai the Holy Land. Sampai di situ aja gitu, nggak ada macam-macam, nggak ada tindakan apa-apa, cuman iya sayang aja gitu kalau ada peperangan gitu. Kenapa sih harus perang? Kan itu the Holy Land gitu ya kan. Dan sama sekali tidak mau ikut campur pada kegerakan politik dan tidak berbuat apa-apa dan tidak tahu apa-apa sebetulnya, hanya dalam taraf simpati aja terhadap Israel, terhadap Palestina sebagai tanah perjanjian. Lalu yang kedua bukan hanya simpati, tapi tarafnya sudah mendukung. Nah, jadi orang Kristen di sini mulai melihat keprihatinan. Mengapa bangsa Israel kok begitu dibenci di mana-mana? Tidak boleh tinggal di tanahnya sendiri, ya kan? Masa ada satu negeri, satu negara, satu bangsa yang tidak punya tanah gitu. Jadi tarafnya mendukung aja gitu. Kenapa? Karena empatinya gitu ya kan. Bahkan banyak yang kemudian kita pelajari seperti Iran, seperti Hamas, berbagai kelompok-kelompok teroris radikal, ya kan, yang mau melenyapkan bangsa Israel. Tetapi yang mendatangkan empati kita karena selalu ada pembelaan Tuhan. Misalnya kayak waktu Jerman mau menghabisi sama sekali. Ada aja pembelaan Tuhan. Israel baru merdeka tahun 48. Tapi lihat berapa banyak peraih Nobel. Berapa banyak karyanya. Kita bisa melihat, iya ya. Betul Israel ada banyak dosanya dihukum Tuhan. Tetapi juga ada banyak pemeliharaan Tuhannya kalau mereka kembali ke jalan Tuhan. Jadi tarafnya akhirnya mendukung. Jadi jauhkan pemikiran bahwa Zionist Christian ini ada kelompok-kelompok garis keras, Hamas, lalu Al-Qaeda. Itu pemahaman yang sangat berbahaya. Karena itu memancing persekusi kembali kepada kekristenan. Padahal sama sekali tidak seperti yang dimaksudkan demikian, ya kan? Nah, yang ketiga, taraf merasa memiliki dan terbeban. Nah, ini mungkin yang sangat salah dipahami oleh banyak orang. Taraf merasa memiliki dan terbeban karena melihatnya justru dalam kacamata iman. Bahwa Israel sejati adalah kita orang percaya. Karena Tuhan tidak memilih secara politik. Tuhan memilih secara iman. Makanya dalam Roma 11 ayat 17-19. Karena itu apabila beberapa cabang telah dipatahkan dan kamu sebagai tunas liar. Ya itu. Kita dari bangsa-bangsa yang bukan Yahudi. Maksudnya ada tadinya tunas liar. Tapi telah dicangkokkan diantaranya. Kenapa? Karena iman. Karena percaya pada Mesias yang kita imani adalah Kristus, ya kan? Dan turut mendapat bagian dalam akar pohon zaitun yang penuh getah. Nah, itulah pohon zaitun itu, ya kan?
yaitu bangsa Yahudi itu. Janganlah kamu bermegah terhadap cabang-cabang itu. Jikalau kamu bermegah, ingatlah bahwa bukan kamu yang menopang akar itu, melainkan akar itu yang menopang kamu. Nah, jelas ya. Jadi keyakinan akan Mesias itu yang menopang kita. Mungkin kamu akan berkata ada cabang-cabang yang dipatahkan supaya aku dicangkokkan di antara sebagai tunas. Itu dia. Jadi kita yang tadinya disebut bangsa kafir, kita yang tadinya bukan Yahudi, tetapi karena iman kepada Mesias, akhirnya kita dicangkokkan. Sehingga Yahudi dan Israel yang kita bicarakan bukan politik hari ini, tetapi dalam kacamata iman. Juga Yeskiel 37 ayat 21-25. Katakan kepadanya, beginilah firman Tuhan Allah, sungguh aku menjemput orang Israel dari tengah-tengah bangsa-bangsa. Kemana mereka pergi, aku akan mengumpulkan mereka dari segala penjuru dan akan membawa mereka ke tanah mereka. Ini nubuatannya yang disampaikan oleh Ustadz Ahmad Sahal, bahwa ada nubuatan. Memang nubuatannya demikian. Akan dikumpulkan. Ayat 22-nya bilang, aku akan menjadikan mereka satu bangsa di tanah mereka, di atas gunung-gunung Israel, dan satu raja memerintah mereka seluruhnya. Mereka tidak lagi menjadi dua bangsa, bukan lagi utara dan selatan, dan tidak lagi terbagi menjadi dua kerajaan. Mereka tidak lagi menajiskan dirinya dengan berhala-berhalanya atau dewa-dewa mereka menjijikan atau dengan semua pelanggaran mereka, tapi aku akan melepaskan mereka dari segala penyelewengan mereka, dengan mana mereka berbuat dosa, dan mentahirkan mereka sehingga mereka akan menjadi umatku dan aku akan menjadi Allahnya. Maka hambaku Daud akan menjadi rajanya, dan mereka semuanya akan mempunyai satu gembala. Mereka akan hidup menurut peraturan-peraturanku dan melakukan ketetapan-ketetapanku dengan setia. Mereka akan tinggal di tanah yang kuberikan kepada hambaku Yakub, di mana nenek moyang mereka tinggal. Ya, mereka, anak-anak mereka maupun cucu cicit mereka akan tinggal di sana untuk selama-lamanya. Dan hambaku Daud menjadi raja mereka untuk selama-lamanya. Nah, ini jadi jelas. Di satu sisi kita percaya bahwa dengan iman kita boleh menjadi bangsa pilihan. Tetapi bangsa pilihan ini, umat Israel, memang akan dikumpulkan. Tetapi bukan dengan kekerasan, tetapi dengan pemeliharaan Tuhan. Baru yang keempat. Nah, ini yang mungkin disinggung tentang Christian Zionism atau Zionis Kristen, yang saya sebut taraf fanatik bodoh, yang tidak dapat membedakan Israel sebagai bagian tanah perjanjian Tuhan, yang ingin hidup damai di tanah mereka berdampingan dengan Palestina dengan solusi dua negara damai, dengan kelompok kecil Yahudi yang ingin membangun bait Allah ketiga. Karena ada sempalan Yahudi yang mau membangun bait Allah ketiga. Nah, ini didukung oleh beberapa kelompok Kristen evangelical kecil, sangat kecil sebetulnya, ya kan, yang memanfaatkan ikatan emosional ini. Tetapi secara jujur ini sama sekali tidak mewakili kekristenan. Ini hanya kelompok yang sangat kecil, baik di Yahudi maupun baik di Israel Yahudi maupun di kekristenan itu sendiri. Jadi tolong jangan kaitkan kekristenan dengan yang kelompok keempat ini. Nah, bagaimana dengan Kristen Zionis? Apakah mendukung kekerasan? Nah, ajaran Yesus sebetulnya sangat jelas. Ajaran Yesus bilang, sarungkan pedangmu. Berarti siapapun yang menggunakan kekerasan tidak berhak mengatasnamakan kekristenan. Karena ajaran Kristus jelas. Tampar pipi kiri, berikan juga pipi kanan. Buat orang yang mengutuk kamu, berdoalah, jangan menganiaya. Jangan membalas yang jahat dengan yang jahat. Jadi apapun yang namanya kekristenan tidak berhak mengatasnamakan kekristenan. Baru yang kedua, kita lihat Yesaya 11 ayat 5-9. Ia tidak akan menyimpang dari kebenaran dan kesetiaan. Seperti ikat pinggang tetap terikat pada pinggang. Serigala akan tinggal bersama domba dan macan tutul akan berbaring di samping kambing. Anak lembu dan anak singa akan makan rumput bersama-sama dan seorang anak kecil akan menggiringnya. Lembu dan beruang akan sama-sama makan rumput dan anaknya akan sama-sama berbaring. Sedang singa akan makan jerami seperti lembu. Anak yang menyusu akan bermain-main dekat liang ular tedung, dan anak yang cerai susu akan mengulurkan tangannya ke sarang ular beludak. Tidak ada yang akan berbuat jahat atau yang berlaku busuk di seluruh gunung yang kudus. Sebab seluruh bumi penuh dengan pengenalan akan Tuhan seperti air yang menutupi dasar lautan. Jadi dari sini jelas nubuatannya adalah kedamaian. Jadi apapun yang namanya kekerasan, itu adalah politik yang sudah menunggangi agama. Yang paling benar, agama harus mengarahkan politik. Sehingga akhirnya yang ada adalah damai sejahtera. Jadi sekali lagi dari saya mengingatkan,
Israel berhak untuk tanahnya. Karena dari sejarah yang sudah saya sampaikan, itu jelas memang tanahnya. Yang kedua, Palestina berhak atas tanahnya. Solusi terbaik, kita tidak menjadi tim hore buat peperangan antara Israel dan Palestina. Apalagi kalau Hamas terlibat, itu kelompok lain lagi, saudara. Tetapi yang terbaik adalah kita terus mendoakan damai sejahtera. Dan jangan mengatasnamakan Palestina atau Israel untuk peperangan, karena mereka sudah berperang. Biarlah kita justru mendorong dan membawa damai. Dan jangan sampai fanatik keagamaan akhirnya menghancurkan kebersamaan kita di Indonesia. Hanya karena kekurang pahaman kita tentang apa yang terjadi di Israel dan Palestina. Saya berdoa dan saya berharap kita semua semakin dewasa. Kita semua semakin mencintai damai. Kita semakin mencintai Palestina, semakin mencintai Israel. Dan saya harap Indonesia sebagai negara dengan populasi muslim terbesar di dunia dapat memegang tangan Israel, dapat memegang tangan Palestina dan mempersatukannya dalam meja perundingan. Apakah bisa? Bisa. Indonesia negara yang hebat. Indonesia negara yang kuat. Indonesia negara yang berpengaruh. Dan sudah saatnya Indonesia berbuat sesuatu yang baik. Saya berdoa supaya kita selalu mengabarkan damai sejahtera, ketentraman. Dan sebagai penutup, saya mau mengajak saudara untuk diberkati dengan satu lagu yang luar biasa. Bahasa Ibrani, Hafenu Shalom Alaihim, yang artinya, ku bawa berita sejahtera. Saya Gilbert Lumoindo, doa saya menyertai. Sampai berjumpa program berikut. Kamu hebat. הבאנו שלום, הבאנו שלום, הבאנו שלום.